Jika kau berani menyentuhku lagi, bukan hanya kau yang akan mati, tetapi seluruh keluarga kerajaan Tianwu akan hancur. Di sana, Zhang Xuan hanya seperti biasa, bodoh amat dia mah. Maksudmu, kalau kami memang tidak menyakitimu lagi, orang yang disebut Putri Mahkota itu tidak akan melawan kami, ha? Selanjutnya ini adalah urusanmu untuk membalas dendam padanya. Setelah kau selesai dengan datanglah padaku di akademi. Kau meremehkanku. Namun di sana si Lucong berkata, baiklah, Li Xiaolun, kau tetap di sini untuk membantu Lucong. Baiklah, akhirnya di sana juga ada si Raja Tabib dan Raja Herbal dan Raja Racun. Lalu Zhang Xuan keluar, terima kasih telah membantu kami semuanya. Tuan Liu, kau tidak perlu berterima kasih padamu, kami tidak melakukan apapun. Kalian bantuku hari ini dan aku akan balas kebaikan kalian. Aku akan berikan kalian pembelajaran di masa depan untuk membalas kebaikan kalian, kata Tuan Liu. Pembelajaran untuk kami. Ya, itu hebat. Meskipun Tuan Liu bukanlah seorang master terkenal, dia berada di tahap puncak Grandmaster dan dia memahami mentalitas pedang. Mendengarnya melakukan itu sangat baik. Namun di sana si Liu Chong sepertinya kejadiannya sudah di skip ya ke beberapa saat kemudian, di mana si Liu Chong mungkin sudah menghajar atau menyiksa si Lin Rotan. Itu kata Tuan Liu, aku bisa membalaskan dendam keluargaku, menemukan arti hidup yang sebenarnya. Tuan Liu, terimalah penghormatanku, sambil dia bersujud kepada si guru Liu. Sekarang kau bisa mendapatkan bisa mencerita padaku dengan keluarga Lin menghancurkan keluargamu. Kenapa? Lalu Lucong berkata, keluarga Lin tidak membantai keluargaku demi hal itu, tapi demi harta keluargaku. Harta keluargamu? Apa? Ini adalah kumpulan catatan nenek moyang. Kenapa keluarga Lin menginginkan catatan nenek moyangmu? Catatan nenek moyang kami tidak berharga, tetapi di antara catatan-catatan itu ada catatan yang ditulis oleh Master Kung. Master Kung pendiri pavilion Master terpelajarkah? Begitu ya, catatannya sangat berharga, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan berpikir, begitu ya, catatannya sungguh berharga. Aku tidak menyangka keluarga Lu akan memiliki catatan Master Kung. Belum lagi keluarga Lin rahasia ini tersebar. Semua orang bangsawan pasti di kerajaan Xuan akan mengambilnya. Lalu apakah nenek moyang dan Master Kung kalian ada saling kenal, kata Zhang Xuan. Aku tidak tahu, guru, dan aku belum pernah melihat catatan sebanyak itu. Aku hanya mendengarnya dari ayahku. Tapi harta itu tidak ada di keluarga dan aku juga tidak memilikinya. Nenek moyang menyembunyikannya di kedalaman gunung. Jika Anda menginginkannya, aku bisa membawakannya untukmu, kata si Lucong. Hei, ayolah, tidak perlu. Walaupun catatan Master Kung sangat berharga, tidak ada gunanya bagiku. Betapapun berharganya itu tidak bisa dibandingkan dengan halaman emas Heavenly Path-ku. Aku punya perpustakaan Heavenly Path. Dengan sombong dia membanggakan perpustakaannya. Hanya bisa dijual dengan harga tinggi. Itu tidak membantu dalam meningkatkan basis kultivasi. Selain itu, harta itu milik Lu Chong, karena itu aku tidak bisa mengambilnya, kata Zhang Xuan. Maaf, aku bertindak kurang ajar, guru. Tuhan ditulis padaku, dia tidak ingin membantuku untuk itu. Yang disebut harta karun atau apapun itu, aku akan menanggung perasaannya. Lalu Zhang Xuan berkata, ngomong-ngomong, akhirnya apa yang akan kau lakukan dengan keluarga Lin? Ya, aku bertanya pada Tuan Liao untuk menghapus basis kultivasinya. Aku harus membalas dendam pada keluarga Lin, tapi aku tidak ingin membunuh mereka dengan mudah. Terlalu baik bagi mereka untuk mati dengan cara cepat seperti itu. Zhang Xuan yang bangga dengan pembalasan dendam itu. Bagus, kata Zhang Xuan. Aku harus mengatakan bahwa Lucong penuh kebencian tumbuh setelah mengalami hal ini. Menghapus basis kultivasi buatnya bertahan lebih menyedihkan baginya untuk hidup daripada mati. Ngomong-ngomong, kata si Lucong, Tuan Liu, ini disita dari keluarga Lin. Apaan itu? Cincin penyimpanan. Baiklah, letakkan di sini di atas meja. Kau menjalani hari yang sibuk sekarang, pergi dan istirahatlah, kata Zhang Xuan. Akhirnya Lucong pun pergi. Di sana Zhang Xuan dengan mata duitannya. Akhirnya dia kembali menjadi Zhang Xuan yang biasa. Biarkan aku melihat apa isinya yang ada di sini. Hehehe. Aku tidak bisa mengambil barang dari mulutku, tetapi aku mengambil harta milik keluarga Lin tanpa keraguan sedikit pun. Ambil darahku dan kau akan menjadi milikku. Zhang Xuan meneteskan beberapa darahnya dan akhirnya Zhang Xuan masuk ke dalam sana. Di dalamnya ada spiritual stone yang sangat banyak. Dengan begitu banyak spiritual stone, aku dapat menembus tahap supreme setengah langkah dengan mudah. Izinkan aku melihatnya. Selain itu, Blood North Sourcing, kelakuan ini dan semua ini, kemampuan ini ada di sini ya. Teknik buku atau rahasia juga ada di sini, kata Zhang Xuan sambil melihat, dan di belakangnya ada beberapa gundukan emas. Lalu Zhang Xuan berkata, bahkan ada buku rahasia tentang tahap supreme setengah langkah dan tahap supreme. Meskipun hanya ada selusin buku, namun buku-buku tersebut masih dapat banyak membantu.
Jiang Xuan terkejut dengan sesuatu atau tertarik dengan sesuatu. Hah, apa itu? Botol yang diukir dengan gathering spiritual dengan jade sangat bagus. Lalu lihat botol itu dan langsung mendapatkan kekurangan. Botol ini diukir oleh 7 pengrajin dengan gathering spiritual jade yang sangat baik, dapat menjaga kesegaran darah dan menjaga energi spiritual agar tidak hilang. 2 tetes darah esensi Iron Armor dengan Dragon Spiritual Beast level 11, level 1 maksudnya. Darah spiritual beast bagus. Teknik blood nourishing ini, izinkan aku melihatnya. Apakah aku dapat menggabungkannya dengan teknik pemurnian tubuh di brankas? Hahaha, Jiang Xuan yang senang. Akhirnya penggabungan itu pun berhasil. Perpustakaan membuat buku emas yang lainnya berhasil, kata Jiang Xuan. Tubuh fisik akan menjadi lebih kuat dan membantu Ki akan menjadi lebih halus, dapat mencapai level dengan sama formasi Ki, bahkan sedikit lebih tinggi, tetapi sulit untuk menembus ke level berikutnya, kata Jiang Xuan. Memelihara dan darah spiritual membuat tubuh manusia sekuat spiritual beast. Yang ini dapat bagus, sebut saja teknik pemurnian tubuh ini. Kedua tingkat tubuh emas ini Heavenly Pet dan yang lainnya mungkin akan berguna. Sudah terbentuk, maka aku akan mulai kultivasinya, kata Jiang Xuan. Sambil Jiang Xuan bersiap-siap untuk memulai kultivasinya dan meningkatkan kultivasinya, dia mengeluarkan auranya sambil memasukkan beberapa ramuan yang sudah dicampurkan di sana, mengoleskan darah spiritual pada titik akupuntur, menyerap kekuatannya, menyembuhkan tubuh. Setelah berhasil, para pengkultivasi akan memiliki kekuatan yang kuat. Jiang Xuan duduk di sana dengan sikap dengan sila sempurna. Akhirnya Jiang Xuan berkultivasi dan ledakan energi pun terjadi. Keterampilan bergerak Heavenly Pet level 2 kali lebih cepat dan berhasil. Aku berhasil, kata Jiang Xuan. Aku tidak menyangka aku akan sukses dengan semudah ini. Aku berhasil. Sementara itu di luar, akhirnya Jiang Xuan mencoba kekuatan barunya. Baiklah kalau begitu, biar ku lihat seberapa hebat kekuatanku. Dia mencoba memukulkan kekuatannya ke batu pengukur yang ada di sana. Hiya, dar. Terlihat skornya adalah 9999. Kuadron hampir lebih 10.000. Apa mentok kah ini kekuatannya 999? Admin di sini nggak tahu ya sebenarnya batasnya berapa, mungkin apakah 10.000, 100.000 atau 1 juta gimana, tapi 999 itu lumayan bagus. Sayangnya ada 2 tetes spiritual blood di sana, ada lusinan tetes, mungkin aku mencapai itu tahap puncak supreme. Baiklah, apakah muridku yang mempunyai dendam ada lagi ya? Aku akan membalaskan dendam mereka. Sementara itu di sana, hei Tuan Lu, oh Tuan Sun, ada apa? Terima kasih atas bantuanmu. Ngomong-ngomong, beritahu aku tentang tehmu beracun kan? Iya, aku baru mengetahuinya belakangan. Sejujurnya aku juga korban, kata Jiang Xuan. Kukira seseorang mencoba meracuniku, tapi aku kebetulan datang dan tidak sengaja meminum tehnya. Jangan khawatir, aku akan cari tahu siapa yang meracuni tehku. Keadilan apanya, omong kosong lah. Gara-gara lu aku jadi koma beberapa hari, kau tahu. Akulah korbannya di sini. Apa ada yang salah, kata Jiang Xuan. Ya, lupakan itu, kau tidak perlu menyelidikinya. Yang meracunimu adalah murid-muridmu. Murid-muridku. Ya, aku melihat Zeng dan Yantao masuk ke aula racun kemarin dan bertemu. Lalu sepertinya orang-orang dari aula racun itu memberikan teh yang kemarin. Jadi mereka ya, Zeng, Yanto, dasar bajingan kecil itu. Jika aku tidak memberi kalian hukuman yang berat, aku tidak akan diberi nama Jiang Xuan lagi. Rasakanlah hukuman kalian nanti, kata Jiang Xuan. Lalu sementara itu murid-murid Jiang Xuan berpikir, Soya terobosan luar biasa. Orang-orang itu terkejut. Mulai sekarang aku percaya tidak ada seorang pun yang berani memandang rendah Tuan Zhang. Tuan Liu terlihat kuat, tetapi dia mengandalkan pemimpin aula racun. Ya, mau bagaimana lagi jika aku menjadi kau? Aku akan menantang Mushe King lagi dan menendang pantatnya biar mereka berbicara tentang Tuan Zhang dan mereka akan menyesal. Namun menendang pantatnya ya, aku pikir kau harus memikirkan bagaimana kita akan dihukum nanti, kata si Zoya. Dihukum? Memangnya kenapa dihukum? Wang Ying katakan pada mereka yang sebenarnya tentang bagaimana cara mereka minta maaf ke Tuan Zhang. Aku, kata Wang Ying. Lalu Xing Feng berkata, apa yang sebenarnya terjadi, Wang Ying? Aku mendaga bahwa Tuan Zhang itu adalah Tuan Liu. Apa? Tuan Liu adalah Tuan Zhang ada Tuan Liu, kata orang-orang di sana sambil kaget. Iya,
Tuan Liu menggunakan keterampilan bergerak Heavenly Path, penampilan menendang Heavenly Path, bahkan mengalahkan ketua keluarga Lin. Dengan melihat jelas itu, aku tidak mungkin salah. Setelah meminjam pedang Zoya, aku jadi makin yakin itu adalah kekuatan dari Tuan Zhang. Tuan Liu adalah Tuan Zhang, ya, kata si Zheng Feng. Jadi kita meracuni Tuan Liu, yang artinya kita meracuni guru kita sendiri. Tidak, ayo kita pergi bersama-sama untuk minta maaf. Bagaimanapun kita berpura-pura tidak mengetahui identitas aslinya dan pergi ke Akademi Tianwu untuk meminta maaf. Kita pura-pura saja tidak tahu kalau dia adalah Tuan Zhang atau guru kita. Namun tiba-tiba saja bel berbunyi kencreng. Seseorang datang di sana. Ini adalah pavilion guru terpelajar. Belnya tidak mungkin mengumpulkan semua guru terpelajar. Sesuatu terjadi. Ayo pergi dulu. Tuan Zhang ada di ibu kota. Dia akan datang ke pavilion guru terpelajar. Namun ternyata bel itu lebih penting dari yang kita duga, ya. Bunyi dari bel itu membangunkan perhatian beberapa orang, mungkin semua orang. Ayo kita pergi dan lihat. Itu adalah tanda untuk berkumpul dari pavilion guru terpelajar. Ya, panggilan dari pavilion guru terpelajar. Ayo kita pergi. Bawa murid-murid kita. Tuan Guan, apa yang terjadi? Kenapa persatuan guru terpelajar aliansi menggara tiba-tiba mengirim guru terpelajar? Aku juga tidak tahu kenapa mereka memanggil kita. Bisakah Tuan Zhang mengatur situasi di sana sendirian? Orang-orang juga sudah mulai berdatangan. Kami tidak tahu apa yang baru saja Anda katakan. Baiklah, Tuan yang masih di ibu kota, bisakah kita mengajak dan mengunjunginya? Tuan, apa yang terjadi di ibu kota? Dia tidak selalu ada di rumahnya. Jika Anda ingin bertemu dengannya, izinkan aku beritahu dia terlebih dahulu. Aku akan membalasmu nanti. Bukan hal itu. Baiklah, terima kasih. Tuan Su, Tuan Ling, Tuan Zhang, Tuan Zhang, dan Tuan Mo Hongyi akan datang setelah sampai di sini. Penilaian mereka penghentian lebih awal penilaian guru terpelajar. Menghentikan guru atau penilaian awal tentang guru terpelajar. Apa maksudnya itu? Apakah mereka sudah membuat tingkat kepercayaan muridnya mencapai level 40? Zhang Xuan ada di sini. Seorang berkata seperti itu. Ya, akhirnya Zhang datang. Kami juga ingin melihat tingkat kepercayaan antara murid Zhang Xuan dan yang lainnya. Tidak apa-apa, pergi dan lihat. Namun jika orang itu mengetahui identitas, maka kita akan menimbulkan masalah dan mempengaruhi penilaian. Jangan beritahu mereka kalau mereka adalah guru terpelajar yang sedang menyamar. Oke, baiklah. Setelah ini keputusan dan penilaian dari mereka sendiri. Akhirnya para calon-calon guru terpelajar sudah ada di sana. Bukankah Tuan Sun guru yang berada di Akademi Tianwu? Ini kan baru, kata orang-orang di sana sambil bergosip. Ya, aku dengar dia pandai mengajar salah satu junior mengikuti kelasnya dan kekuatannya meningkat pesat loh. Mereka diminta untuk datang ke sini. Apakah pavilion guru terpelajar akan memberi mereka penerimaan yang luar biasa, memperkerjakan guru sebagai guru terpelajar kah? Namun di sana, guru siapa di antara kalian yang akan mulai duluan? Di sana adalah si pemimpin guru terpelajar sambil berteriak seperti itu. Baiklah, Tuan Sun, silahkan duluan. Kalian berdua ujilah tingkat kepercayaan kalian, kata si Zhang Xuan. Baiklah, sementara itu di sana, mungkinkah ada si Mohoyi? Liu Cheng adalah Zhang Xuan dan orang lain. Meski penilaian guru bintang 2 adalah Mo Hongyi. Menguji tingkat kepercayaan berarti seorang akan melakukan penilaian terhadap guru terpelajar. Apa mereka akan benar-benar menjalani penilaian itu? Tahap pemikiran mereka, bukankah ada di keadaan wawasan bagaimana mereka mendapatkan penilaiannya? Di sana si Tuan Sun 42, ya lumayan bagus, akhirnya lulus ujian juga. Dia bisa lulus ujian itu dalam 10 hari. Bagus. Tuan Sun ini adalah Mo Hongyi. Dia disebut jenius kerajaan Tianwu. Dia bahkan di kerajaan Shanshuan juga masih lebih baik dari kebanyakan guru. Dia adalah Mo Hongyi. Baiklah Tuan Liu, sekarang giliranmu, kata si ketua. Selama tingkat kepercayaan yang lebih dari 40, ini akan baik-baik saja. Baiklah, Peng Tao, pergilah. Si Peng Tao pun pergi. Terkadang aku harus tetap low profil, ya. Apakah dia adalah Zhang Xuan? Dia terlihat percaya diri. Aku ingin lihat berapa tentang nilainya. 30 tahun yang lalu, serikat pekerja menggunakan cara yang sama untuk menilai para guru dan mendapatkan bintang 2. Aku masih ingat salah satu guru paling jenius itu mencapai level 65. Ya, tingkat kepercayaan ini hanya muncul di antara orang tua dan anaknya, bukan? Kata orang di sana. Guru ini dapat menyelesaikannya dalam waktu 10 hari. Bahkan dia bisa disebut lebih dari jenius, bukan? Hahaha. Zhang Xuan telah mencetak banyak rekor. Mari kita lihat apakah dia bisa memecahkan rekor berikutnya. Ya, aku juga penasaran dengan hal itu. Memecahkan rekor, ya. Dia bisa memenuhi syarat untuk bersama orang-orang itu. Dan akhirnya 62. Dia berhasil. 62 itu tidak terlalu buruk sebenarnya. Itu bahkan sangat bagus dibandingkan 42. Nilainya lumayan, tapi dibandingkan dengan para super genius dan masih lemah.
Kau lulus kan? Iya, aku lulus. Terima kasih. Baiklah, sekarang kalau begitu giliranmu, Lucong. Baiklah kalau butuh Tuan Liu. Sementara itu si Lucong menawarkan diri. Aku ingin mencobanya. Aku hanya ingin lulus ujian jika dia tidak pergi. Sayang sekali kenapa begitu sulit untuk tetap low profil sih. Si Lucong malah ingin masuk ke sana dan membuktikan beberapa tingkat kepercayaannya. Jika Tuan Zhang, kenapa kau tidak minta murid itu untuk mengerjakan tes? Bisakah dia mencapai tingkat kepercayaan lebih tinggi dari awal? Seharusnya kau memberinya kemampuan, bukan? Dan hasilnya mun keluar. Hasilnya adalah 99. Tingkat kepercayaannya 99. Apakah ini mungkin? Apa-apaan itu tingkat kepercayaan penuh. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, murid akan menyelesaikan apapun perintah yang diberikan guru tanpa ragu. Bahkan jika guru untuk memintanya untuk bunuh diri, dia akan langsung bunuh diri. Aku akan berpikir ini tidak sebanding dengan orang-orang jenius itu. Sekarang aku tahu bahwa betapa menakjubkannya si Tuan Zhang ini. Akhirnya mereka pun geger dengan tingkat 99 atau kepercayaan level 99 yang dimiliki oleh Lucong pada si Tuan Liu. Bagaimana dia bisa menjadi guru setara tingkat kepercayaan tinggi? Banyak guru terpelajar jauh lebih rendah darinya, bukan? Iya, aku tahu itu. Oke, karena tesnya sudah selesai, langsung saja ke pembahasannya. Guru kalian boleh melepaskan topengnya. Akhirnya si Tuan Sun atau No Hongyi dan Tuan Liu atau Zhang Xuan melepaskan topengnya. Tuan Zhang. Akhirnya mereka pun diketahui identitas aslinya. Dia Tuan Zhang, dia Tuan Liu Zhang. Aku begitu ya. Aku selalu bertanya-tanya kenapa ada dua orang jenius muncul di kerajaan Tianwu pada saat yang bersamaan, kata si raja. Aku mengagumi dua orang yang menjadi satu sekarang. Mereka adalah orang yang sama. Tuan Liu adalah Tuan Zhang. Murid-murid Tuan Liu sangat kaget-kaget karena sebelumnya mereka membanding-bandingkan Tuan Zhang dan Tuan Liu. Mereka bahkan bertarung demi kehormatan guru masing-masing. Kami ingin menjadi murid Tuan Zhang dan kami juga tidak tahu itu tidak mungkin. Secara tidak terduga Tuan Liu adalah Tuan Zhang. Jadi begitu ya. Aku tidak akan pernah bertengkar dengan Zoya jika aku mengetahui hal ini. Sementara itu di pihak Zoya, aku juga tahu aku akan dihukum gara-gara ini. Dan si Yanto, si Zheng Feng dan murid yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan, Zhang? Akankah guru menyerah pada kita? Aku tidak tahu, Tuan Zhang. Aku minta maaf. Aku tidak akan melakukan macam-macam seperti ini lagi. Tuan Liu adalah Tuan Zhang. Apa maksudnya ini? Kata si raja. Di sana si Moyu hanya berkata, ya, aku sudah tahu sebenarnya, ayah. Aku pikir Tuan Zhang berada di luar kemampuan putriku. Aku tidak akan memintanya untuk dekat. Tuan Liu mencoba menikahkan dengannya. Sekarang sepertinya keinginanku tidak akan pernah terkabul. Akhirnya mereka pun diberikan plakat guru terpelajar bintang 2. Ini adalah rencana kalian. Dari guru terpelajar bintang 2, kalian berdua lulus penilaian menurut ujian. Ini akan mengajak kalian untuk mendapatkan pengakuan. Dan aku akan menjelaskan kalian tentang beberapa tanggung jawab tentang guru terpelajar. Kita pergi ke aula bersama-sama. Oke, baik, siap. Sementara itu di aula itu adalah orang tua yang tadi, kata Zhang Xuan. Apa-apaan itu? Siapa yang kau panggil orang tua? Tidak tahu malu, dia adalah pemimpin terakhir. Apa kau tidak tahu siapa yang membuatnya? Kata di sana. Beraninya kau memberitahu seperti itu. Emangnya dia siapa? Tidak perlu siapa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia orang ini yang menyerangku. Dan siapa Anda? Dari mana asalmu? Kau sudah menghitung kami dari sejak tadi. Kalian berdua ini siapa sih? Aku bahkan nggak kenal sama kalian berdua. Tenang Tuan Zhang, kata orang yang di sebelahnya. Tuan Ling dan aku baru saja datang ke sini dari tempat lain. Aku tidak bertanya pada Tuan Zhang memperkenalkan diri kepada Anda. Wajar jika Anda tidak mengenal kami. Anda sopan, jadi aku akan membiarkannya, kata Zhang Xuan. Namun di sana dia terus berkata, aku sedikit gegabah tadi. Aku akan mengenalkannya padamu. Aku mengerti kenapa kau mengatakan itu. Ini adalah aula utama. Bahkan guru terpelajar bintang 9 hanya dapat memiliki tablet peringatan di sini setelah kematian. Tetapi tidak bisakah kau menebak dia siapa? Bahkan guru terpelajar bintang 9, kata Zhang Xuan. Tablet peringatan? Jangan-jangan dia dikagumi oleh semua orang. Selama ada yang punya penilaian dia untuk datang untuk memujanya, dia adalah Master Kung.